Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas Injective, kemudian kita akan bahas Tron sesuai dengan requestan teman-teman. Terus juga kita akan bahas Plum ya. Ini lumayan banyak minta untuk dibahas, jadi kita akan coba untuk ulas. Semoga videonya bisa bermanfaat. Langsung aja kita akan mulai dari pembahasannya, yaitu Injective. INJ hari ini diperdagangkan di kisaran level 188.000 rupiah. Secara movement terbilang ada peningkatan dalam 24 jam terakhir, naik 10%, lumayan. Kalau kita lihat dari sebulanan ini masih belum kembali ke titik awalnya, teman-teman, masih minus 8,33%. Kalau kita melihat dari beberapa project dari Injective, mereka ini udah mulai mendapatkan adopsi dari beberapa venture capital dan juga dari hedge fund. Ya, salah satunya adalah 21 Share yang berencana untuk menjadikan produk dari Injective ini menjadi ETF. Ini merupakan sebuah awal berita yang bagus, di mana tentu saja akan bisa menjadi motor penggerak ya untuk pergerakan harga dari Injective ke depannya. Lalu Injective juga bekerja sama dengan banyak sekali project kripto, teman-teman, dalam acara dari Injective Summit ya yang akan dilakukan tanggal 26 Juni. Jadi ini bisa dibilang menjadi momentum yang baik untuk Injective menyampaikan visi dan misi proyek mereka seperti apa ke depannya. Mereka disupport oleh Messari Crypto, Sonic, kemudian Plume Network, dan juga Pit Network. Kemudian dari updatean terbaru juga, Injective menjadi chain pertama yang akan mentokenisasi beberapa saham. Ada Tesla, Hood, Nvidia, dan juga Google. Ini tentu saja merupakan sebuah bentuk nyata dari tokenisasi aset kelas ya, seperti contohnya di sini saham, di mana Injective ini akan menunjukkan seperti apa infrastruktur mereka bisa menjadi salah satu alat untuk tokenisasi saham ya, khususnya saham-saham teknologi di US. Ini adalah ekosistem yang saat ini sedang dibangun oleh Injective, luar biasa besar, teman-teman. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google Cloud, kemudian Agora, lalu ada juga Neptune Finance, lalu ada Aeroscaper, lalu terus ada beberapa proyek-proyek lain yang tentu saja turut dalam pengembangan proyek dari real world asetnya Injective. Proyek-proyek ini sebenarnya proyek-proyek yang berada di bidang DeFi, DEX, dan juga penyediaan data atau data infrastruktur. Gitu. Kalau kita lihat juga dari pemberitaan yang terbaru adalah Canary Capital lirik Injective ajukan stake ETF ke SEC. Jadi Injective ETF ya itu tidak hanya sebuah produk yang bisa ditradekan, namun juga ada produk yang memang bisa menghasilkan return, which is returnnya ini terus diakumulasikan. Yang mana Canary Capital nampaknya tertarik untuk mengajukan hal tersebut. Ya, tentu saja ini bisa menjadi sebuah sentimen yang bagus untuk perkembangan dari Injective ke depannya. Gitu. Itu sih, setauku juga Injective ini dipakai di produk ETP dari Uni Eropa ya. Jadi secara adopsi institusi besar pada Injective ini sebenarnya semakin lama semakin besar. Semakin baiklah untuk perkembangan proyeknya. Sementara untuk pasar, Injective sudah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange, ada di Binance, Bybit, Coinbase, Upbit, dan kawan-kawan sudah tersedia. Untuk unlock tokennya gimana? Injective punya maksimum supply itu di 100 juta koin atau token, dan sekarang sudah tercapai maksimum supply-nya. Ekspektasi saya sih tidak ada inflasi lebih lanjut terhadap dari harga Injective. Mungkin ada sebagian return staking ya yang bakalan dibagikan, tapi itu jumlahnya kurang dari 0,1%. Jadi lebih kecil dari 0,1%. Jadi harusnya sih nggak ada inflasi yang signifikan. Itu dari beberapa data dan juga berita. Sekarang kita coba lihat seperti apa pergerakan harga. Injective udah turun lumayan.
Kalau kita perhatikan Injective ini sempat drop dari level $50, turun bahkan sampai ke $11 saat ini. Kalau kita melihat secara momentum, sebenarnya Injective ini sedang berupaya untuk kembali mengalami fase kenaikannya atau kembali mengulang fase kenaikannya. Dan untuk sementara ini sih percobaan Injective nampaknya ya lumayan bagus. Semoga aja Injective bisa kembali rally ke next levelnya, yaitu adalah di resistance kisaran $15, 14,84 lebih tepatnya ya. Tapi ya kita bulatkan aja menjadi $15. Itu adalah level resistance terdekat untuk Injective. Dan kalau kita perhatikan Injective juga sempat bergerak sideways di sini teman-teman. Jadi dia sideways sejak bulan Mei sampai dengan Juni. At the end dia drop ya. Di sini ada triple top koreksi, kemudian bounce back disertai dengan volume perdagangan yang bagus. Overall kondisi pasar lumayan bagus saat ini, di mana Bitcoin mendapatkan sentimen bagus. Pertama dari testimoninya Jerome Powell yang lumayan dovish, kemudian dari perang Iran dan Israel yang udah mulai mereda, kabarnya gencatan senjata, kemudian Bitcoin dominance tiba-tiba turun, teman-teman. Ini adalah momentum yang bagus untuk altcoin. Semoga aja altcoin yang memang sudah turun lumayan dalam mendapatkan kesempatan buat recover ya dalam momentum-momentum singkat kali ini. Ekspektasi saya Injective bisa balik ke $15 dan juga $20 in the middle term, teman-teman. Kalau yang lebih tinggi dari itu ya kita serahkan aja sama market apakah bisa terrealisasi atau seperti apa. Kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam, sementara ini volume perdagangan meningkat, tapi smart money nggak terlalu besar. Gitu. Even ada mulai terjadi kenaikan awal pada Injective, ini terbilang masih dari perspektif jangka pendek. Ya, kemungkinan masih bisa rilis secara jangka pendek. Gitu. Itu sih dari saya sendiri. Overall bagus, Injective. Kalau dia bisa mempertahankan area di 11 dolar sebagai area support, next target kita adalah ke 15. Ya, kalau level $11 di drop, maka level next supportnya adalah di 10 dan juga $9. Itu buat Injective. Next kita akan bahas Tron atau TRX. Hari ini Tron diperdagangkan di kisaran level 4.400-an. Aku suka banget Tron teman-teman karena setelah aku pantau dari 2021 waktu itu harganya cuma di kisaran 2000-an ya. 2022 udah 2000-an, 2021 tuh masih kisaran 300 perak, 400 perak. Dan pergerakan dari Tron ini cukup konsisten mengalami growth. Kalau kalian perhatikan, Tron ini masih bullish 13.000% dari awal peluncurannya. Waktu itu harganya cuma 26 perak. 26 perak rupiah ya, dan sekarang harganya udah di 4.471. Salah satu token yang anti badai. Even pergerakan Bitcoin naik turun fluktuatif, Tron ini terus konsisten naik. Padahal kalau kita lihat dari segi tokenomiknya, mereka punya unlimited supply. Artinya supply-nya bisa di-create sebanyak mungkin. Ya, namun kalau kita perhatikan sebenarnya Tron ini cukup konsisten juga dalam hal mempertahankan supply yang mereka punya. Ya, Tron burn dan juga stake memicu ledakan utilitas. Ya, Tron mengalami kenaikan yang lumayan signifikan karena memang secara holder mereka cukup kuat. Apalagi kemarin mereka ada kerjasama juga sama Trump proyeknya yaitu World Liberty Financial. Ya, tentu saja ini bisa menjadi sebuah indikasi bagus. Dan ternyata setelah kerjasama tersebut, ada banyak proyek-proyek lain yang juga tertarik untuk bekerja sama dengan Tron. Salah satunya adalah Ion. Lalu Tron juga meluncurkan stablecoin mereka, yaitu USD1. Sebuah proyek stablecoin hasil kerjasama daripada World Liberty Financial. Lalu ada Rumble Cloud yang juga terintegrasi dengan Tron. Ini adalah penyedia layanan infrastruktur cloud ya, di mana storage infrastruktur dari Tron sudah bisa dibilang mengalami peningkatan seperti itu. Kemudian dari berita yang lain sih terkait dengan gas fee ya. Overall
terjadi peningkatan karena jumlah transaksi dari Tron udah jauh melesat sejak 2022 ke 2025 ini. Gas fee-nya cenderung naik, tapi kenaikannya cenderung stabil. Jadi bisa dibilang Tron masih menjadi salah satu alternatif sebuah project layer 1 yang digunakan oleh investor untuk melakukan transfer mentransfer. Dan Tether, USDT, stablecoin dari Tether ya, itu sudah mencapai 8 billion US dollar secara net. Teman-teman, ini merupakan sebuah peningkatan yang signifikan sekali. Artinya adalah jumlah token USDT yang ada di jaringan Tron itu semakin lama semakin besar. Ya, berarti semakin bagus juga teman-teman penggunaan dari blockchain Tron, blockchain layer 1 Tron. Gitu. Artinya investor banyak yang minat lah untuk menggunakan Tron sebagai fasilitas atau memfasilitasi transfer mereka. Kalau kita perhatikan dari unlock token sih, kemarin ada peningkatan unlock itu terakhir kali di 2017. Dan selama ini Tron tidak pernah cetak token baru lagi. Jadi kalau Tron sudah mencapai maksimum totalnya saat ini, ya syukur saja. Ini akan menjadi sebuah sentimen yang bagus untuk pergerakan Tron ke depannya. Itu sih buat Tron sejauh ini sangat-sangat membuktikan dirinya menjadi project blockchain layer 1 yang sangat stabil. Lalu kalau untuk pergerakan harga gimana? Kalau kita melihat dari jangka panjang, sebenarnya Tron ini lumayan oke ya. In the long run dia bullish. Saat ini area resistance yang kuat untuk Tron yaitu di $0,29. Saat ini harga Tron baru di $0,27. Dan kita beberapa kali mencoba buat ngetes level resistance yang ada di atas, namun sayang sekali memang belum ditembus sama sekali. Dilihat dari smart money, overall masih bagus, konsisten, volume stabil. Saya rasa sih Tron masih punya opportunity yang bagus ya untuk kembali create level di atasnya, yaitu di kisaran 0,43, di mana level tersebut merupakan level all time high dari Tron. Saya rasa akan sangat-sangat berpeluang untuk dicapai, mungkin itu sampai akhir tahun ini. Teman-teman, dilihat dari volume perdagangan sih oke. Secara teknikal ini masih dalam long term bullish yang belum patah sampai sejauh ini. Tron satu-satunya atau salah satu dari beberapa altcoin yang mampu konsisten secara pergerakan dari harga. Gitu. Saya sendiri nggak berani komen kapan mereka akan bearish, kapan si Tron ini bahkan bearish. Ya karena ya lagi strong movement buat rally teman-teman. Even pergerakan Bitcoin itu kalau kita compare kita bisa compare ini pakai BTC. Nah ini ya teman-teman, kita compare chart Bitcoin itu yang ada di bawah. Ini kita hapus dulu indikatornya. Nah ini pergerakan Bitcoin itu lumayan fluktuatif. Dan kalau kita lihat secara persentase, itu penurunan dan kenaikan yang terjadi pada Bitcoin itu bisa sampai 30-an% penurunannya. Tapi kalau Tron ini secara movement sih terbilang oke ya. Kalau kita lihat dari area support, dari resisten ke support, dia turun ya kisaran 29%. Jauh lebih stabil dibandingkan dengan Bitcoin. Tapi kalau kita ukur dari puncak all time high-nya, ya Tron sudah turun 50% sebenarnya. Gitu. Tapi kalau kita compare head to head dengan Bitcoin, nampaknya menurut saya Tron lebih stabil. Gitu. Jadi ini cocok buat teman-teman yang pengen kestabilan. Tron cocok buat teman-teman yang nggak suka drama, naik turun, volatilitas, yang penting pasti naik. Ya, in the long run sudah terbukti TRX. Boleh teman-teman pantau. Gitu aja deh. Nanti takutnya setelah banyak dianalisa justru harganya malah turun. Ya, itulah teman-teman. Kita akan coba untuk bahas sekarang Plume Network. Hari ini Plume diperdagangkan di kisaran level Rp1.400. Secara movement sebulan terakhir dia turun lumayan ya, 44%, dan di setahunkan turunnya sudah 47%. Plume ini sebuah project yang berfokus pada pengembangan real world asset. Belakangan mereka sudah mendapatkan adopsi dari regulasi Uni Eropa yaitu MiCA, di mana Plume itu sudah merilis new white paper mereka yang sudah teregulasi penuh oleh MiCA, regulator dari pengembangan proyek digital aset di Uni Eropa. Jadi bisa dibilang secara
fundamental, secara project, mereka sudah approve terregulasi. Ini white paper yang terbaru. Setelah mendapatkan regulasi ini, tentu saja Plum bisa beroperasi, bisa listing di hampir semua exchange yang tergabung dalam Uni Eropa, dalam konsorsium dari Project Maika ini. Gitu. Terus pengembangan reward aset juga akan diperbolehkan di kawasan Uni Eropa. Ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk Plum Network. Belakangan mereka ada kerjasama untuk melakukan tokenisasi beberapa aset. Salah satunya adalah AUSD dari Agora. Agora mensupport pengembangan untuk tokenisasi berupa fiat money. Teman-teman, tidak hanya USD, tapi juga AUSD atau Australian Dollar. Terus mereka juga akan ada kegiatan Injective Summit ya, tanggal 26. Itu Plum juga diundang dan akan menyampaikan beberapa visi misinya di sana juga. Plum juga sudah bekerja sama dengan Chainlink, salah satu project yang mensupport 46 network. Teman-teman, Chainlink ini terbilang jaringannya besar. Dengan joinnya Plum dengan Chainlink, ini otomatis juga bisa memperbesar kesempatan untuk Plum mengembangkan proyek reward asset mereka. Gitu. Layer 0 juga sudah kompatibel dengan jaringan dari Plum. Wah, ini banyak ya berita-berita bagus untuk Plum. Tapi kita akan fokus membahas seperti apa potensi dari Plum. Sebab Plum ini udah turun lumayan signifikan. Mungkin teman-teman ada yang panik juga. Kenapa harga Plum bisa turun? Sebenarnya penjelasannya cukup mudah. Kalau kita bicara secara fundamental, oke lah, Plum teregulasi di Eropa, di Uni Eropa maksudnya, terus juga dari segi kerjasama antar blockchain layer 1 juga sudah sangat besar, pengembangan reward asset mereka disupport oleh banyak project, yaitu kita kesampingkan dulu sentimen bagus tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana kelangkaan dari Plum. Kalau kita perhatikan dari tokenomic, mereka punya supply maksimal yaitu 10 miliar Plum. Sementara yang beredar itu sudah 2 miliar. Artinya apa? Masih ada 8 miliar lagi yang masih bisa di-create ke market. Nah, masalahnya kalau kita perhatikan dari unlock token Plum, itu pertama kali dilakukan pada tanggal pada tanggal 22 Januari 2025. Jadi, mulai sejak tanggal tersebut, Plum itu sudah unlock token. Nah, apa yang terjadi pada pergerakan harganya? Sejak Mei 2025, harga Plum terus mengalami penurunan sampai dengan di bulan Juni kali ini. Kalau menurut opini saya sendiri sih, kenapa Plum bisa turun lumayan dalam? Karena Plum unlock-nya lumayan gede, yaitu sekitar 4,27% dari total Plum yang beredar. Teman-teman, token kalau di unlock 1% aja itu harganya pasti turun. Ya, ini unlocknya 4,27%, lumayan gede. Dan itu menurut saya nggak heran kenapa harga Plum cenderung drop. Ya, jadi ini adalah fakta yang ada di lapangan. Mereka masih ada kesempatan untuk unlock 8 miliar lagi. Dan Plum unlocknya itu setiap bulan satu kali. Setiap tanggal 22, jadi otomatis seiring berjalannya waktu, token ini akan mengalami inflasi yang sangat besar. Nah, teman-teman catat juga pada tanggal 22 Januari 2026, Plum unlock-nya bakalan lebih besar, yaitu 58,1% dari supply yang beredar. Ingat ya, ini dari supply yang beredar, bukan dari total supply yang ada. Jadi unlock sangat masif akan ada di Januari 2026 nanti. Jadi kalau opini saya pribadi sih, better teman-teman tidak invest di proyek seperti ini. Ya, kalau teman-teman sudah terlanjur sangkut, harapan saya harga Plum bisa recover dan jangan lupa teman-teman untuk exit. Gitu. Kita bilang secara teknikal kemana harga dari Plum. Kalau aku perhatikan, Plum ini udah mulai pelan-pelan recover. Ya, per tanggal 22 kemarin, Plum sudah mulai rally sampai 2023 dan 2024 udah mengalami kenaikan sekitar 10%. Ya, lumayan, teman-teman. Tapi ini baru awal. Semoga aja next step-nya kembali bisa growth. Apalagi kalau kita melihat potensi, Plum ada potensi create yang namanya
inverse head and shoulders pattern ya, atau pola W. Ya, ini kalau sukses maka peluang kenaikannya bisa lebih tinggi dari area sekarang. Next target Plum ada di area resistance 0,094 dolar. Kalau dia bisa naik lebih tinggi maka next targetnya adalah 0,12. Ya, begitu juga kalau dia bisa naik lebih tinggi. Tapi sementara untuk jangka pendek, saya rasa 0,12 berpotensi buat dites untuk Plum. Dilihat dari pergerakan smart money, overall tekanan jual udah mulai melemah sejak tanggal 20 Juni kemarin, dan sekarang pelan-pelan harga dari Plum udah mulai recover. Smart money belum terlalu kelihatan sebenarnya. Dari time frame 1 jam, aktivitas smart money udah mulai menurun lagi ya. Ini smart money-nya nggak terlalu strong di Plum. Jadi even kalau dia ada kenaikan yang signifikan pun, teman-teman harus buru-buru buat profit taking. Karena mungkin kalau dia naik, itu naiknya lumayan tinggi, cepat, dan singkat. Ya, setelah itu harganya mungkin akan terkoreksi. Kayak apa yang terjadi di perdagangan kemarin. Ya, dia naiknya cepat, tanggal 22, 23 naik, teman-teman, tapi 24 turun lumayan. Gitu. Jadi, ya tipikal dari token-token yang memang lemah secara buyernya. Itu sih dari saya sendiri, secara fundamental saya nggak ada masalah, cuma dari tokenomiknya aja yang menurut saya agak problematik. Itu aja paling update buat Injective, Tron, sama Plum. Semoga videonya bisa bermanfaat. Buat kalian yang requestnya belum dibahas, kita akan cicil ke depannya. Cuman takes time, teman-teman. Jadi thank you banget buat kesabaran kalian. Jangan lupa juga join untuk di komunitas Telegram kita, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.